Soal kebocoran data tadi Bu Sekjen udah bilang ada berapa? 300 juta ya? 300 juta NIK bocor. Padahal penduduk kita cuma 277 juta. Berarti orang Indonesia ini ada yang lebih dari 2 NIK-nya. Nanti makanya ini juga pekerjaan rumah kita. Kita akan bantu selesai. Jadi Bapak sebagai Ketua Projo ini tidak akan tetap netral gitu sebagai Menkom. Loh ya sama, kita kan ikut instruksi Presiden. Kalau Presiden netral ya kita netral loh. Tadi saya sempat ngobrol sama teman-teman dari operator, mereka pengen ada BHP diturunin Pak, gimana Pak? Apanya? BHP Pak, biaya. Biaya. Oh, telekomunikasi. Ini dari mana? Dari operator seluler? Iya Pak. Oh ya itu soal gitu-gituan nanti kita omongin. Jangankan perusahaan seluler, rakyat juga mau pulsanya lebih murah, ya kan? Gitu. Jadi nanti kita omongin lah, ya. Kominfo ini kan tugasnya berat. Setelah saya diceritakan Bu Sekjen aja langsung, kok begini luar biasa ya. Gitu. Untung saya dibantu Pak Wamen. Kalau sendiri agak pecah kepala juga, gitu. Karena ngurusinnya dari mulai seluler, ngurusin media, ngurusin radio, ngurusin sosmed, ya. Semua urusan ya. Berarti Untung nggak ngurusin yang lain-lain gitu. Tapi ini udah berat banget. Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi yang berdampak itu ada 210 instansi yang berdampak dari baik itu pusat maupun daerah. Kerugiannya kami bilang, tapi kerugian yang masih bisa kita lihat adalah layanan publik terganggu. Si pelaku ini apakah meminta uang tebusan juga nggak Pak ke pihak Kemenkominfo Pak? Jadi rekan-rekan, jadi memang di dark web itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Ya. Pernah ngehack situs apa aja? Apa ya kalau sampai sekarang itu ya? Pornhub ya. Pornhub. Tapi kalau sampai sekarang itu yang paling gampang dimasukin emang pemerintah punya. Apa pemerintah? Justru Paling situs gampang. pemerintah itu yang paling lemah ya. Harusnya bisa di situs pemerintah itu bahkan sampai sekarang tuh jadi mainan. Jadi anak-anaknya baru belajar itu tes skillnya tuh di sana. Serius iya. Jadi kayak gue baru belajar nih, mau belajarnya ngetesnya di mana? Oh ya situs ini gitu kan. coba dah Jadi kayak cepet-cepet gitu ya masuk. tempat mencoba gitu. Segitunya? Iya. Wah aneh sih. Iya. Bayangin badan sandi negara kemarin situsnya diretas sama orang Brazil. Kan konyol kan. Ronaldo kan main bola lagi kan. Sumpah lu. Iya. Iya badannya aja yang bertanggung jawab untuk urusan keamanan aja cyber kena. keamanan aja kena. Jadi ya selucu itu. Gitu. Oke. Wah ini sih maksudnya harga diri ya bos gitu. Bahkan itu dijadikan situs percobaan untuk anak-anak IT baru. Dipilih dan ditempuh oleh Kemenkominfo dan juga BSSN. Seperti apa, Abah? Saya pengen meluruskan banyak hal, jangan dipotong ya. Oke. Kesal nih. Pertama, ransomware. Banyak di berita-berita ransomware adalah software, aplikasi. Bukan. Ransomware itu kriminalnya. Cuma kemudian kriminal tersebut dilakukan untuk meminta tebusan. Ransom, diminta tebusan. Oke. Kriminal tersebut tetap bisa dilakukan siapapun tanpa minta tebusan. Berarti bukan ransomware. Dia bisa menggagalkan suatu sistem. Dia bisa mencuri data. Dia bisa melakukan pemutusan jaringan, apa semuanya. Tetapi hal tersebut kalau nggak minta tebusan, dia bukan ransomware. Oke. Jadi di situ yang menjadi istilahnya sebagai cybercrime yang ransomware karena ada tebusan yang diminta. Dan itu nggak perlu ada software, itu pelaku manusia juga dia kemudian melakukan penguncian aja, server kemudian dia kunci, dia minta tebusan, dan sudah jadi kriminal yang bersifatnya ransomware. Nggak harus hanya sekedar aplikasi. Oke, satu. Yang kedua, ransomware itu ada dua hal. Ransomware yang sifatnya mengenkripsi dan ransomware yang sifatnya mengkunci. Ya, login dan kemudian mengenkripsi. Ini yang mana nih? Gitu kan. Nah, kemudian ransomware tersebut itu bisa dilakukan siapapun. Nah, kalau udah ada tagihan, ada tuntutan, biasanya kan juga menunjukkan suatu ancaman dulu. Biasanya kalau dia bisa mengunci, ngapain dia mengunci kalau nggak dia mencuri data? Dia harusnya bisa mampu mencuri data dan kemudian dia jual kemana-mana, jauh lebih baik daripada sekedar mengunci. Server itu bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu.
Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri. Bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada yang saya bilang 4T, letter, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga, dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya itu minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Ini saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada yang incremental, ada parsial, ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang harus dilakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segala langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo saya yakinin apa yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Nggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh. Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya nggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah satu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain. Karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time. Jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian? Jadi kayaknya kan lepas tangan. Gitu lah, harusnya ini yang bisa dilakukan. Ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo. Apalagi dibilang baru sementara. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi. Jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau server udah bersilang-silang nih, sementara 1, sementara 2. Pas ada 1 down, dioper ke sementara yang satunya. Kan katanya sementara 2 down. Kenapa ininya nggak kerja, yang di ujung sana ngapain? Bukan hantu, server itu barang keras, itu ada bendanya di situ, di mana mau ransomware orang minta macam-macam pun, tinggal kita pegang servernya, tarik kabelnya sampai putus, ya udah selesai, nggak ada siapapun yang bisa mengganggu. Wirelessnya matiin umpamanya ya, wifi-nya dimatiin, kabel cabut, siapapun nggak bisa ganggu. Karena sudah terputus kontrol dari pihak yang lain, itu jadi benda sendiri. Bisa dikelola oleh yang si pegangnya. Nah, di sini ada terlibat 4S yang namanya server, security, kemudian setting, dan SOP, ya, Standard Operating Procedure. Ini yang harusnya dibenahi. Nah, kalau yang saya bilang kenapa tadi Kominfo itu ada yang saya bilang 4T, letter, lalai, dan kemudian sebagainya, itu karena SOP-nya ini ada yang nggak jalan. Baru punya sementara, belum dibikin yang secure kayak gimana, kemudian diberikan layanan kepada publik. Dan akhirnya maaf tadi kepada Pak Usman juga, dan kemudian kepada publik ya, saya ketawa sampai ngakak di sini. Kenapa? Ada diutarakan oleh Kominfo tadi bahwa oleh kementeriannya itu minta segera memberikan backupnya. Tanggung jawab backup itu si pemilik server. Kalau di sini berarti PDN yang harusnya wajib membackup sendiri tanpa di backup oleh kementerian masing-masing. Loh, yang mengelola data itu dia harusnya membackup sendiri. Ini saya ajarin buat Kominfo, backup itu ada yang diferensial, ada yang incremental, ada parsial, ya kan? Yang mana yang mau dilakukan? Ini semuanya ada tahapan yang harus dilakukan. Nggak peduli ada ancaman atau nggak ada, bisa jadi tahu-tahu gentengnya jatuh atau apa, kemudian rusak. Ada orang lagi bersihin area data server kesenggol, jadi rusak ya kan. Nah, backup ini yang harusnya segala langsung dilakukan untuk melakukan restorasi. Ya, nah kalau itu sudah bisa dilakukan ya sudah beres. Nah, yang tidak dimiliki oleh Kominfo saya yakinin apa yang namanya redundancy. Itu adalah sesuatu layanan di mana servernya ini, kok dibilang tadi kan ada udah di zonasi ada yang kayak gitu. Katanya cuma sebagian lah, buktinya langsung 210 layanan hilang. Nggak, bukan sebagian, itu udah banyak atuh.
Gitu. Kalau dia berani ngomong gitu, berarti harusnya ada dari sekian banyak layanan, sebanyak sekian yang rusak, yang lainnya nggak aman gitu kan. Nah, ternyata enggak kan, tetapi pasti ini langsung down semua. Karena nggak ada redundancy. Redundancy ini adalah satu saat server ini down, langsung yang ini menggantikan secara cepat, benar-benar bisa dibilang real time. Ya, seamless, bang, langsung ini down, ini tetap jalan. Jadi si pengguna nggak tahu bahwa ini, oh ada yang down nih. Downnya bisa server yang menginterface kepada pengguna, ada downnya yang sifatnya adalah yang kepada database servernya jebol, dia pindah ke database yang lain, karena di belakang database ini sama database saling membackup. Backupnya real time, itu di backup real time, jadi benar-benar nggak ada data sedikit pun yang hilang. Nah, hal ini kenapa diminta sama kementerian? Jadi kayaknya kan lepas tangan. Gitu lah, harusnya ini yang bisa dilakukan. Ini yang saya bilang harusnya dibenahi. Bagian dari prosedur itu ya? Iya, bagian dari prosedur dan pembelajaran bagi Kominfo. Apalagi dibilang baru sementara. Gitu loh, sementaranya di sini yang harusnya dia membenahi. Jangan sampai hanya sekedar kata sementara, kemudian ada kelalaian prosedur yang tidak dijalani. Baik, Abah. Apalagi kalau server udah bersilang-silang nih, sementara 1, sementara 2. Pas ada 1 down, dioper ke sementara yang satunya. Kan karena sementara 2 down. Kenapa ininya nggak kerja, yang di ujung sana ngapain?